warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. قنتم طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. وإلى حضرة
النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kitab hadisnya halaman 28, hadis yang ke-85. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Halamannya 28, hadis yang ke-85. Bacaannya An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, ketemu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Hadis ini akhir sanad dari Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau cerita yang rahasia itu pasti cerita kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan juga beliau ini selalu menemani tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ngurusin siwak Nabi pun beliau. Jadi Nabi sahabat-sahabatnya itu semua hampir mengambil bagian dalam berkhidmat, membantu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau di antaranya yang paling mengambil banyak peran berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai siwak Nabi itu kalau seandainya Nabi suruh, beliau langsung ngambil dari pohon arok. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil kayu arok. Siwak Nabi perintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil kayu arok. Beliau manjat ke atas pohon. Kemudian sahabat-sahabat Nabi ada di bawah melihat kecil betisnya daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena orangnya beliau itu pendek. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya pendek, orangnya katen. Jadi kalau seandainya beliau naik pohon, kelihatan apanya? Betisnya sangat kecil. Sahabat-sahabat pada ketawa semua karena melihat kecil betis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi langsung bilang, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah betis yang kecil dari Abdullah bin Mas'ud nanti akan ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya yang didapatkan oleh semua orang dari ucapan kenabian yang pertama. Artinya ucapan ini disepakati oleh semua nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, ucapan ini ada. Apa kalimatnya? Yang semua orang dengar, semua umatnya dengar. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, semua umat, bahkan umatnya Nabi Muhammad SAW dengar kalimat ini. Apa bunyi kalimatnya? Yang ini merupakan kalimat yang disepakati oleh semua nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini kalimatnya,
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, akhrajahu al-Bukhari. Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, kemarin ya, malu itu sebagian daripada apa? Daripada iman. Malu yang bagaimana? Malu untuk berbuat dosa kepada Allah, malu berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Ini malu yang sangat dipuji pada hukum agama. Tapi kalau seandainya malunya malu karena ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji, malu, ini bukan malu. Malunya malu yang apa? Yang dicela dalam hukum agama. Ini malu yang kalau seandainya seorang hamba Allah berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada Allah. Nggak mau berjudi, nggak mau berzina, nggak mau minuman keras. Malu inilah malu yang apa? Yang dipuji dalam hukum agama. Jadi inilah yang disebut dengan al-haya minal iman, malu yang termasuk sebagian daripada iman. Nah, ini ucapan yang sepakat oleh semua nabi. Idza lam tastahi, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi'ta, berbuatlah sesuka hati engkau. Mau berzina silahkan, mau mabuk silahkan, mau menjudi silahkan, sabung ayam silahkan. Ini sudah tidak ada malunya di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diambulin kalau bahasa Jakarta. Udah kalau nggak mau malu sama Allah, udah silahkan berbuat dosa kepada Allah, silahkan berbuat maksiat kepada Allah. Ini merupakan kalimat yang disepakati oleh semua nabi. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Makanya penting kita punya rasa apa? Punya rasa malu. Jangan sampai berbuat dosa kepada Allah, jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah. Makanya para ulama berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai engkau mendapatkan aku di tempat-tempat yang engkau murkai ya Allah, dan dapatkan aku ya Allah di tempat-tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Demikian doa para ulama seperti itu. Mereka mohon kepada Allah agar diri mereka, lahir batin mereka selalu di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di majelis ilmu, ada di masjid, ada di musholla, di tempat-tempat orang baik, di tempat berkumpul orang-orang baik. Jangan sampai diri kita ada di mana? Tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah Allah anugerahkan enggak suka dengan apa? Perbuatan apa? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah, hadis dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bernama Sayyiduna Imam Abdurrahman bin Sakhar. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhar, salah seorang sahabat Nabi yang hafalan hadisnya sangat banyak. Sampai 700 lebih sahabat Nabi yang mengambil langsung, belajar langsung hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan di antara para sahabat yang sangat banyak mendapatkan hadis dan Nabi Muhammad adalah beliau, Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Ini padahal beliau orang miskin, orang nggak punya, sampai makannya saja mengandalkan pemberian makan dari Rasulullah SAW. Sampai demikian beliau itu, saking miskinnya. Jadi kalau Nabi ada yang kasih ke Nabi korma, susu, baru beliau makan, baru beliau minum. Kalau nggak ada yang ngasih, beliau nggak makan, beliau nggak minum. Saking miskinnya beliau, Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi beliau nggak pernah meninggalkan majlis-majlisnya Nabi Muhammad SAW, nggak pernah absen. Beliau di antara sahabat Nabi yang tidak pernah absen dalam menghadiri majlis-majlisnya Rasulullah SAW, karena udah sangat banyak hafalan hadisnya.
Beliau meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi berikan satu kiat, jangan sampai lupa dari hafalan hadis beliau. Kan demikian, orang kalau udah banyak hafalnya pasti banyak apanya? Banyak lupanya. Ini beliau demikian, banyak hafal hadis Nabi. Beliau takut ada yang kelupaan. Datang ke Nabi Muhammad SAW, kata beliau, ya Rasulullah, saya sudah banyak menghafal hadis-hadis engkau, saya ingin semua tidak ada yang lupa. Langsung Nabi katakan, ya Abu Hurairah, ubsud rida'aka, wahai sahabatku Abu Hurairah, bentangkan sorban engkau. Jadi sorban itu sudah dipakai oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imamah, ada yang disebut dengan imamah, ada yang disebut dengan rida. Kalau imamah yang dipakai di mana? Di kopiah, di peci. Sementara rida yang ada di mana? Yang ada di pundak, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri atau dua-duanya. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para malaikat qad ta'ammamat, para malaikat semua memakai imamah. Itu demikian digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwasanya para malaikat itu qad ta'ammamat, mereka menggunakan imamah atau sorban yang ada di atas kepala. Jadi sorban baik yang di kepala disebut dengan imamah, atau sorban yang ada di pundak kanan atau kiri atau dua-duanya, ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau seandainya kita kelupaan nggak bawa sorban, maka ada kesunahan sampai seutas tali taruh di atas pundak kita. Kenapa demikian? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai demikian para ulama menjaga kesunahan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bentangkan sorbannya, beliau bentangkan, kemudian Nabi pegang sorban beliau itu dengan tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pegang, kemudian Nabi bilang, ya Abu Hurairah dummahu, wahai sahabatku Abu Hurairah, peluk erat sorban ini. Setelah beliau peluk erat, kata beliau, fama nasitu syai'an min ba'du, setelah itu aku tidak pernah melupakan satu hadis pun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya bertabarrukan, mengambil keberkahan dari tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat demikian. Sampai Sayyidina Sabit Al-Bunani, salah seorang ulama zaman tabi'in, kalau ketemu dengan Sayyidina Imam Anas bin Malik, siapa beliau? Beliau ini merupakan khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantu Nabi Muhammad, orang yang berkhidmat melayani Nabi Muhammad selama berapa tahun? Asyra sinina, selama 10 tahun beliau ini ngabdi, layanin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian beliau ini adalah sahabat Nabi yang sangat banyak mendapatkan doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling sering di antara sahabat Nabi yang memegang tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Sabit Al-Bunani rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, kalau beliau bertemu dengan Sayyidina Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, maka beliau memegang tangan Sayyidina Anas, beliau cium tangan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau pegang, beliau cium. Kenapa beliau cium? Kata beliau, dikarenakan tangan inilah yang sering memegang dan mencium tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan tangannya saja,
Sayyidina Sabit Al-Bunani rahimahullah, beliau manakala bertemu dengan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau cium mata daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kenapa demikian? Kata beliau, kedua mata inilah yang seringkali melihat matanya, sosok wajahnya, sosok tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ada bertabarukan disebutnya, mengambil berkah dari orang-orang saleh, dari ulama-ulama. Hal ini sudah dikalukan oleh semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi cium tangan sudah ada, bukan baru, bukan bid'ah dhalalah. Memang ada. Sayyidina Sabit Al-Bunani rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, mencium tangan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahkan beliau mencium mata Sayyidina Anas karena bertabarukan, mengambil tangan, mengambil mata yang pernah memegang dan melihat tubuhnya, tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Luar biasa beliau ya. Hafalan hadisnya banyak, gak pernah lupa tadi itu. Sebab beliau memeluk erat sorban yang pernah dipegang oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis akhir sanad daripada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Kuat apa? Qawiyyu azimatin nafsi fil a'malil ukhrawiyah, seorang mukmin yang kuat semangatnya, tekadnya untuk ibadah kepada Allah, untuk urusan akhirat. Subhanallah. Jadi semangatnya dia punya tenaganya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan al-mu'minul qawi. Kan ada orang yang malas, mukmin tapi dhaif, lemah. Diajak ke masjid nanti aja, kalau udah pensiun baru ke masjid. Diajak untuk pengaji, hadir tempat-tempat kebaikan nanti aja kalau udah pensiun. Ini masih kerja, waktunya nggak bisa diatur. Itu demikian. Mukmin tapi dhaif. Sementara ada al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang apa? Yang sangat kuat semangatnya, sangat kuat tekadnya, capek-capek datang. Nggak mikirin tuh dia punya kerjaan tadi pagi numpuk, dia lelah, dia capek. Tidak demikian. Kenapa demikian? Ini orang, kata Rasulullah SAW, adalah al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang apa? Yang kuat tekadnya, yang kuat semangatnya, dijamin oleh Nabi, dijamin oleh para ulama, orang-orang yang demikian. Kata Rasulullah SAW, para ulama mengambil dalil dari Rasulullah SAW. Kata para ulama, man sarrahu an taduma lahul afiyah falyattaqillah, orang yang pengen terus-menerus Allah berikan sehat afiat, apa syaratnya? Falyattaqillah, hendaknya bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum mau jadi mukmin, hamba Allah, jangan khawatir. Ulama udah kasih solusi, kasih kiatnya itu. Bagaimana biar sehat afiat Allah berikan? Maka syaratnya adalah falyattaqillah, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang takwa, dia punya kekuatannya ekstra, double, makin kuat, makin semangat, nggak ada yang kendor. Jadi nggak ada orang bertakwa tuh ibadahnya makin hari makin apa? Makin turun grafiknya, nggak ada. Orang yang bertakwa kepada Allah semakin hari pertama istiqamah kerjaannya, semakin hari semakin bertambah kerjaan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang mengatakan man ta'abbada lillah zadahullahu quwwatan wa nasyata. Orang yang ibadah karena siapa? Allah. Jadi kuncinya kalau pengen ibadah harus karena apa? Allah. Jangan karena manusia. Karena manusia nanti itu orang nggak ada, atau itu orang meninggal, atau itu orang tidak ada di hadapan kita akan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya karena orang, bukan karena siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beribadah ta'abbadalillah karena Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan zadahullahu quwwatan wa nasyatan. Allah tambahkan kekuatan tenaganya. Allah tambahkan semangatnya, subhanallah. Jadi luar biasa. Kemarin Ramadan tuh kita sebulan penuh nggak berasa. Kalau yang mudanya nggak mau apa, nggak mau takwa kepada Allah, ibadah karena Allah, pasti kalah dengan yang tua-tua, yang sepuh-sepuh. Anda lihatin, ya Allah, yang sepuh-sepuh itu sampai akhir, subhanallah. Mereka nggak kendor semangatnya. Baca Qur'annya ada khatam sampai 5 kali yang sepuh, subhanallah. Yang muda 1 kali, yang muda, yang sepuh 5 kali khatam, bahkan ada yang 10 kali khatam, subhanallah. Anda tanya, antum berapa kali khatam? Dia bilang 10 kali Ustaz. Subhanallah, 10 kali. Jadi dia per 1 hari lebih khatam Quran. Bahkan ada yang sampai 1 hari khatam Quran. Subhanallah. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. 3 hari itu khatam Quran. Jadi setiap harinya dipergunakan untuk baca Quran. Dibilang apa? Kebetulan saya usaha. Ada yang kerja juga sama. Yang kerja dibilang kebetulan saya lagi kerja WFH ya. WFH. Saya bisa baca Quran sebanyak-banyaknya, subhanallah. Ini kuncinya. Man ta'abbada lillah zadahullahu quwwatan wa nasyatan. Jadi antum kalau pengen sehat afiat harus apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Bangun malam, qiyamul lail, itu imun yang luar biasa. Kekebalan tubuh adanya di malam hari. Qiyamul lail, bangun malam, itu merupakan imun yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semua ketaatan antum kerjakan. Baca Quran, baca ratibul attas, baca ratibul haddad, semua dikerjakan. Itu subhanallah mendatangkan kesehatan, keafiatan yang dijamin oleh para ulama tadi. Man sarrahu an taduma lahul afiyah falyattaqillah. Jadi ada mukmin al-qawi, ada mukmin al-dhaif. Mukmin yang qawi yang bagaimana? Yang kuat tadi. Kuat semangat ibadahnya, tekad kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih Allah cintai, subhanallah. Allah cinta kepada mukmin yang qawi, yang kuat semangat untuk ibadah kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, yang kuat tekadnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintainya. Dari apa? Minal mu'minid dhaif, dari orang mukmin yang apa? Yang lemah. Nanti aja baca Qur'annya, qiyamul lail nanti aja, kalau tua-tuaan, qabliyah ba'diyah nanti aja. Ini disebut dengan al-mu'min, tapi al-dhaif. Allah lebih cinta apa? Al-mu'min al-qawi, seorang mukmin yang qawi, yang kuat, dia punya tekadnya, kuat dia punya semangatnya untuk ibadah kepada Allah. Allah lebih mencintainya. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi mukmin yang qawi insyaallah ya. Yang penting istiqamah kita. Qiyamul lail istiqamah, baca Quran istiqamah, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, setiap hari udah. Pokoknya settingan kita untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Wadal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Dunia kalah dengan akhirat. Akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih kekal daripada dunia. Dunia sebentar, yang kita miliki sebentar habis, sebentar hilang. Contoh diri kita lihat, dulu masih gagah, masih kuat, sekarang udah apa? Udah lemah kita, udah tua. Jadi nggak semua apa? Nggak semua kekal. Yang dunia itu nggak semua kekal. Harta yang kita miliki bakal hilang. Kita bakal meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal apa? Amal-amal saleh kita, amal-amal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang apa? Yang lemah. Wa fi kullin khairun, dua-duanya baik. Kenapa demikian baik dua-duanya? Ada iman, baik yang mukmin yang kuat,
ataupun yang lemah, itu dua-duanya baik di hadapan Allah, karena keduanya ada apa? Ada iman kepada Allah Subhanahu. Ini yang mahal ini. Antum baca la ilaha illallah, itu besar pahala di hadapan Allah. Antum baca selawat sekali, besar pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada apa itu? Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada enggak pahalanya? Enggak ada pahalanya. Hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Allah bantah semua. Orang kafir kerjaan kebaikannya tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.